Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk belajar ya. Setelah minggu lalu kita mengetahui faktor keberhasilan dan kegagalan sebuah peluang usaha. Hari ini kita akan belajar untuk meminimalkan kegagalan dalam sebuah peluang usaha yang kita buat. Kita harus dapat mengidentifikasi dan menilai peluang usaha tersebut. Kita mulai dari mengenal ciri-ciri peluang usaha yang bagus. Peluang usaha yang bagus umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, adanya permintaan yang nyata. Mempunyai konsumen yang jelas adalah syarat utama sebuah peluang bisnis bisa dibilang bagus. Bisa saja konsumen tersebut memang sudah ada, misal pun belum ada dan mungkin bisa dibentuk. Namun harus mempertimbangkan berbagai biaya dan waktu yang dihabiskan dalam membuat konsumen baru. Kedua, tingkat pengembalian investasi. Peluang bisnis yang bagus tentu memiliki ukuran-ukuran perkiraan kapan modal yang ditanamkan akan dapat kembali. Pengembalian investasi biasanya berasal dari akumulasi keuntungan setiap bulannya. Untuk itulah rencana target penghasilan dari bulan ke bulan juga harus jelas. Semakin tepat dan jelas jangka waktu pengembalian investasi, maka akan semakin baik peluang bisnis tersebut. Ketiga, kompetitif. Kompetitif bukan hanya masalah harga, namun kualitas produk juga menjadi syarat mutlak untuk bisa dikatakan peluang bisnis yang bagus. Produk berupa barang ataupun jasa yang ditawarkan setidaknya harus memiliki kualitas yang sama dengan produk sejenis yang sudah ada. Akan lebih baik lagi apabila produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan produk barang atau jasa lain yang tersedia di pasaran. Keempat, langkah-langkah dalam menganalisis peluang usaha adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan. 2. Mengumpulkan fakta, data, informasi, dan situasi lingkungan usaha. 3. Melakukan analisis, misal SWOT. 4. Merumuskan dan menentukan alternatif usaha yang terbaik. 5. Merumuskan skema usaha jangka panjang. 6. Merumuskan skema usaha jangka menengah. Yang ketujuh, menyusun rancangan anggaran belanja. Menganalisa peluang usaha menggunakan analisis SWOT. Strengths, melihat kekuatan yang dimiliki baik dari segi lokasi, sumber bahan baku, konsumen, dan lain-lain. Weaknesses, melihat kelemahan yang dimiliki agar tidak memaksakan usaha. Opportunities, melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan. Threats, melihat ancaman terhadap usaha yang memiliki resiko tinggi. Secara umum, SWOT adalah singkatan dari strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya ditampilkan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strengths dan weaknesses berasal dari internal perusahaan Anda, hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Opportunities dan threats adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis, atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Menganalisa peluang usaha berdasarkan produk baik barang atau jasa. Menganalisa peluang usaha berdasarkan produk barang meliputi 1. Apa yang akan dipasarkan. 2. Bagaimana minat konsumen. 3. Bagaimana daya beli konsumen. Menganalisa peluang usaha berdasarkan produk jasa meliputi 1. Jumlah pesaing. 2. Bidang jasa yang diminati konsumen. 3. Menjaga hubungan harmonis dengan penyuplai.
Peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen perlu dianalisis untuk mengenali dan mengetahui kelemahan usaha, menguji skema alternatif, skema penjualan, kombinasi produk atau jasa, modal produk atau jasa, dan harganya. Peluang usaha yang sudah diambil akan mengakibatkan dua kemungkinan, yaitu berhasil atau beresiko buruk. Resiko usaha adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha, yang berupa kerugian finansial dan pengalaman buruk dari risiko usaha. Wirausahawan dapat memperbaiki diri dengan belajar lagi dengan cara-cara baru, gigih, ulet dan kerja keras agar mendapat keberhasilan. Sekian materi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih. See you.